Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Ya, kita bangun pagi ini dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Dan pagi ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan sebelum kita memulai semua aktivitas kita. Ya, biarlah kita mau teduhkan hati di hadapan Tuhan dan mau mendengar dan apa yang menjadi ya kerinduan Tuhan bagi kita semua. Firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-15, judul perikopnya adalah pokok anggur yang benar. Ayat yang pertama dikatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat 3, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudara, firman Tuhan ini di Yohanes 15, pokok anggur yang benar ini adalah ucapan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang pokok anggur yang benar. Ya, dia berkata, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Ya, dan ayat yang kedua dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, ya dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Yesus adalah pokok anggur yang benar dan kita adalah ranting-ranting yang dicangkokkan kepada Kristus. Saudara, ya kalau kita semua tahu tentang pohon ya, maka pohon itu tidak akan bisa ya dipotong dari pokoknya. Pasti dia langsung kering dan mati. Ya, demikian juga kita, saudara. Kita adalah ranting-ranting yang melekat kepada Yesus sebagai pokok anggur yang benar itu. Ayat ini berkata ada dua jenis ranting. Ada ranting yang berbuah, ada ranting yang tidak berbuah. Ya, firman ini berkata setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Iya, kita melihat ya kalau kita nanam pohon, saya itu juga suka nanam-nanam, saudara. Iya, saya pernah nanam mangga, saudara. Ya, tidak berbuah-berbuah. Akhirnya saya potongi ranting-rantingnya. Lama-kelamaan baru dia tumbuh lagi yang tunas baru bisa berbuah. Tapi selama ranting itu tidak berbuah kita potong ya. Karena kalau tidak untuk apa dia semakin tinggi tapi nggak ada buahnya. Yesus berkata ada dua jenis ranting, ada dua jenis orang Kristen. Ada orang Kristen yang berbuah, ada orang Kristen yang tidak berbuah. Orang Kristen yang tidak berbuah itu artinya apa? Hidupnya nggak pernah ada perubahan. Ya katanya Kristen, katanya mengenal Tuhan, tetapi tidak pernah berubah hidupnya. Begitu aja terus dari dulu. Tidak pernah berubah, yang pemarah tetap pemarah, yang merokok tetap merokok, yang bersinah tetap bersinah, nggak pernah ada perubahan hidup. Ya, mari kita cek hidup kita hari ini, apakah kita termasuk ranting yang tidak berbuah itu? Hati-hati kalau kita menjadi ranting yang tidak berbuah, maka kita akan segera dipotong. Dipotong bukan diapain, dipotong dan dicampakkan ke dalam api. Ya, kitalah yang paling tahu bagaimana hidup kita. Ya, saya tadi malam dapat kesaksian luar biasa, Ibu. Ya, saya ini seorang anak, mama saya itu ya sudah meninggal, Bu. Tapi puji Tuhan, sebelum meninggal mama itu tiap hari dengerin khotbah-khotbahnya ibu. Dia setiap hari ikut misbah doa dan misbah syukur. Saya hanya mau bersaksi bahwa ya ketika mama saya rutin ikut channelnya ibu, mendengarkan khotbah-khotbah ibu, mama banyak diubahkan. Sebagai anak saya bersaksi mama banyak diubahkan. Tadinya suka marah-marah tapi mulai berubah ya, bisa mengontrol emosinya. Mama hidupnya benar-benar berubah, Bu, sejak dia mendengarkan khotbah-khotbah ibu dan mengikuti misbah doa. Ya, saudara, ya orang yang berbuah itu pasti terlihat oleh orang lain. Suami akan melihat buah kita, anak-anak akan melihat buah hidup kita, apakah kita ini menjadi orang Kristen berbuah atau tidak.
Ya, tetapi kalau kita juga tidak berbuah, ya malah Tuhan yang akan dihujat dari hidup kita. Karena hidup kita nggak pernah mengalami perubahan. Ya, dan setiap ranting, setiap orang Kristen yang tidak berbuah, artinya hidupnya tidak berubah, dia akan dipotong dan dicampakkan ke dalam api. Nah, sekarang ada jenis ranting yang berbuah, yaitu orang Kristen yang hidupnya berubah. Ya, yang tadinya pemarah sekarang tidak marah lagi, yang tadinya suka bersinah sekarang tidak bersinah lagi. Itu artinya berbuah. Nah, kalau yang tidak berbuah tadi dipotong, dibuang. Kalau yang berbuah ini diapain, saudara? Ya, setiap ranting yang tidak berbuah, katanya tadi dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara, ya ketika kita berubah, firman Tuhan bilang kita akan dibersihkan oleh Tuhan supaya kita semakin banyak berbuah. Yang namanya dibersihkan itu tidak enak, saudara. Saya itu punya tanaman. Ya, kalau dia sudah mulai berbunga, saudara, keluar kuncup-kuncupnya itu kadang banyak kutu. Ya, kutu yang putih-putih itu melekat. Maka saya itu harus membersihkan. Kadang ketika saya membersihkan kutu-kutu putih yang melekat di kuncup-kuncupnya itu, kadang kuncup bunganya itu ikut patah. Karena kutunya itu melekat sangat-sangat lengket. Jadi waktu saya bersihkan kadang patah, ya di hati saya, aduh ya sayang banget ya, baru mau kuncup udah patah. Tapi kalau saya tidak bersihkan, ya maka kutu-kutu itu akan memakan habis dan dia tidak sempat berbunga, akan layu. Setiap kuncup itu layu. Nah, saya harus membersihkan. Bahkan kadang saya terpaksa ya mematahkan 1 daun, 2 daun yang memang itu sudah ya benar-benar banyak melekat kutu. Saya harus rela membuang daun itu supaya dia tidak menjangkiti yang lain. Waktu hidup kita mulai berbuah, maka perhatian Tuhan itu akan tertuju pada kita. Ingat ya, yang tidak berbuah digunting, dipotong, dibuang. Yang berbuah dibersihkan. Saat hidup kita mulai berubah, saat kita mulai hidup menyenangkan hati Tuhan, maka perhatian Tuhan tertuju pada hidup kita. Ketika perhatian Tuhan tertuju pada hidup kita, dia rindu membersihkan kita karena dia lihat kita berbuah. Nah, ketika Tuhan membersihkan itu kadang-kadang rasanya tidak enak, saudara. Ya kayak tadi saya bilang, kadang ada daun yang patah, kita harus kehilangan sesuatu. Kadang-kadang ketika Tuhan membersihkan kita itu hal-hal yang tidak enak datang menimpa kita. Tapi percayalah itu bagian Tuhan untuk mendewasakan dan memulihkan hidup kita. Yang namanya dibersihkan itu tidak enak. Hari-hari ini saya tahu di antara saudara banyak yang sedang dibersihkan Tuhan karena saudara mulai berbuah. Waktu dibersihkan Tuhan, akhirnya kita mulai meninggalkan dosa kita. Seringkali ketika dibersihkan itu kita akan mengalami hal-hal yang tidak enak. Ya, tekanan, intimidasi, bahkan hujatan, fitnahan, sesuatu yang ya bahkan mempermalukan. Tapi ketika kita tahu kita sedang dibersihkan, karakter kita sedang dibentuk, maka kita tidak perlu berkecil hati sebab Tuhanlah yang sedang membentuk kita. Dan tujuannya satu, supaya apa? Kita semakin banyak berbuah. Kalau kita masih berbuahnya misalnya baru ya 1, tidak marah-marah lagi. Untuk buahnya lebih banyak lagi, kita harus bersedia mengampuni. Maka akan diizinkan orang-orang menyakiti kita, tapi kita bisa mengampuni. Itu artinya kita semakin berbuah banyak. Semakin dibersihkan itu semakin tidak enak. Tapi tujuannya supaya kita berbuah semakin banyak. Yang penting perhatikan 1, ayat yang ketiga berkata, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Perhatikan hanya 1 yang
paling utama tetap tinggal di dalam Kristus. Tetap tinggal dalam firman. Sekalipun kita sedang dibersihkan sesakit apapun, asal kita tetap tinggal dalam Kristus, tetap tinggal pada firman, melakukan firman, maka kita akan terus semakin kuat dan semakin kuat dan semakin diubahkan. Karena itu saudara yang terkasih, tetaplah kuat di dalam Tuhan. Mungkin hari-hari ini saudara sedang dibersihkan, percayalah Tuhan itu tidak jahat. Dia mau membentuk hidup kita menjadi sama seperti yang Dia mau. Mari kita renungkan firman ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya ketika Engkau membentuk kami, Engkau yang tahu batas kekuatan kami. Engkau juga yang tahu apa yang harus dibersihkan dari hidup kami. Karena itu kami berserah kepadamu Tuhan, Engkaulah yang sanggup, Engkaulah yang mampu. Terima kasih Bapa, bersihkan kami Tuhan sesuai kehendak-Mu. Kami percaya Engkau yang mengenal hidup kami lebih dari segala-galanya Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hati dan hidup kami. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, Dan bawa kami Tuhan untuk lebih dekat, untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan. lebih lagi saudara kita katakan di hadapan Tuhan, Engkau yang mengenal kami untuk dibentuk ya Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Amin. Bersihkan kami dengan firman. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku Untuk lebih dekat, untuk lebih dekat lagi padamu. tinggal dalam indahnya Tuhan. Amin. Indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, tinggal dalam indahnya kasih-Mu Tuhan. Terima kasih. Bentuk kami sesuai dengan rencana-Mu ya Bapa. Ubah hati dan hidup kami sesuai yang Engkau mau. Kami tahu ketika kami dibersihkan mungkin itu sakit, tidak enak bagi daging kami. Tapi kami mau berserah kepada Tuhan. Bersihkan setiap kami agar kami semakin banyak berbuah. Kami tidak mau dipotong dan dicampakkan dalam api. Kami mau dibersihkan Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu atas kami. Engkau memberikan kami pengertian untuk memahami firman-Mu. Berkati umat-Mu, jemaat-Mu yang bangun pagi hari ini mencari Engkau. Diberkatilah Tuhan mereka yang bekerja di rumah, di luar rumah, di dalam rumah, di luar kota. Tuhan menyertai dan memberkati. Setiap mereka yang ada masalah pergumulan, Tuhan berikan kelegaan dalam nama Yesus. Yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Yang berulang tahun hari ini Tuhan memberkati dengan umur panjang di tangan kanan, kekayaan kehormatan di tangan kirinya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk bangsa kami juga Indonesia. Kami percaya berkat Tuhan melimpah atas bangsa ini. Juga bagi Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, Tuhan jagai bangsa kami. Terima kasih Bapa. Berkati Tuhan. Bahkan siap mereka yang ada masalah, pergumulan yang berat, Tuhan memberkati dengan kuasa anugerah-Mu. Terima kasih buat hari yang Tuhan adakan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat dalam kitab kehidupan, dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi dan Shalom.